Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali dalam channel Yesia Channel pada saat yang terindah ini. Dalam episode ini, saya Maximilian Alexander Dio akan mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan dan juga kita membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika video ini memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih buat subscribe-nya dan terima kasih buat like-nya untuk video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan dalam episode kali ini. Dan kita Bapak Ibu akan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu bisa ambil Alkitabmu, bisa ambil iPadmu ataupun tabmu yang ada Alkitabnya. Kita sama-sama kita akan buka firman Tuhan. Bapak Ibu bisa buka dari Kejadian 39 ayat ke 22 dan 23. Kejadian 39 ayat 22 sampai dengan 23. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Haleluya. Kejadian 39 ayat 22 dan 23. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3, iya. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Puji nama Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya cakap membaca firman Tuhan, tapi merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan pada kali ini. Haleluya. Saya akan memberikan tema renungan firman Tuhan pada saat yang terindah ini, yaitu From Zero to Hero. Apa Bapak Ibu? From Zero to Hero. Kita akan sama-sama belajar dari kisah Yusuf, di mana dari tidak ada apa-apa menjadi seorang yang dipromosikan, menjadi seorang yang mempunyai jabatan yang penting dalam kerajaan Mesir. Dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 ini mengisahkan tentang perjalanan kisah seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf, di mana Yusuf dipercayakan Tuhan ayat 22 dan 23, yaitu dipromosikan bisa mempunyai suatu jabatan yang penting dalam kerajaan Mesir. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kisah Yusuf dipercayakan. Kok bisa sih seorang yang bernama Yusuf bisa dipercayakan untuk yaitu menjadi seorang pemimpin. Dan sama-sama kita akan belajar apa sih yang Yusuf lakukan, kenapa dia bisa dipercayakan dari from zero to hero. Artinya dari nggak ada apa-apa menjadi apa-apa. Siap diberkati Tuhan? Amin. Yang kedua ya. Jadi yang pertama yang saya pelajari, Bapak Ibu bisa catat, bisa tandai di Alkitabmu, di bukumu. Kita buka ayat 2 sampai dengan ayat 3. Haleluya. Ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Sudah dapat katakan puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita baca ayat 2 dan ayat 3. Kejadian 39 ayat 2 sampai dengan ketiga. 1, 2, 3, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Haleluya. Jadi yang pertama yang saya dapatkan, bagaimana Yusuf dari tidak apa-apa menjadi seorang yang dipercayakan di dalam kerajaan Mesir. Artinya kalau bahasa sekarangnya from zero to hero. Dari orang yang gak punya, dari orang yang dianggap rendah menjadi orang yang penting di dalam kerajaan Mesir. Yang pertama, apa sih yang Yusuf lakukan? Yang pertama yang saya dapatkan dari ayat 2 dan 3 ini apa? Yaitu Yusuf selalu menyertakan Tuhan dalam setiap aspek hidupnya. Jadi yang pertama, aplikasinya bagi setiap kita kalau kita mau dipercayakan, mau dipromosikan Tuhan adalah hidup kita harus sertakan Tuhan.
Sama-sama katakan apa? Hidup kita harus menyertakan Tuhan. Amin. Jadi Yusuf adalah seorang yang selalu menyertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Dimana kalau Bapak Ibu bisa baca, Yusuf merupakan orang yang sangat-sangat dari nol atau from zero, dari tidak ada apa-apa menjadi seorang yang berhasil, seorang yang dipercayakan di kerajaan Mesir. Dan saya mau bilang bahwa yang pertama yang Yusuf lakukan apa? Dia menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Hari ini Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu menonton video ini, dimanapun Bapak Ibu menyaksikan video ini, dimanapun Bapak Ibu berada, saya mau bilang, kalau engkau mau berhasil, engkau mau diberkati Tuhan, ayo mari kita sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sertakan manusia dulu, tetapi sertakan Tuhan. Amin. Pak, contohnya seperti apa Pak menyertakan Tuhan? Hal yang simpel, yang suka kadang-kadang kita lupa. Menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Hal yang simpel Pak. Ketika kita mau ambil keputusan, mau ambil sebuah keputusan, mengambil sebuah tindakan, kadang-kadang kita lupa. Apa? Tanya Tuhan, berdoa dulu sama Tuhan. Betul atau betul enggak? Betul kan? Kadang-kadang kita langsung main ambil keputusan aja, sikap gitu. Misalnya contoh, bapak-bapak ada di kerjaannya proyek besar dengan nilai jumlah nominal yang besar, bahkan miliaran rupiah mungkin. Tiba-tiba dia tidak menyertakan Tuhan, gitu kan? Tidak menyertakan Tuhan. Dia nggak doa dulu. Apakah aku ambil atau tidak tender ini, proyek ini? Karena kenapa? Pikirannya hanya kepada fokus jumlahnya. Tapi tiba-tiba dia dalam menjalani proyek itu gak berhasil. Saya mau bilang Pak, kadang-kadang orang Kristen kita, orang percaya suka begitu. Betul nggak? Betul. Dalam setiap aspek kehidupan kita, kadang-kadang kita suka begitu. Lupa Tuhan. Tanya Tuhan dulu. Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Saya mengambil keputusan apa? Apalagi dalam kepentingan penting, dalam urgensi yang penting. Bapak Ibu harus tanya sama Tuhan. Tuhan, saya harus ambil keputusan seperti apa? Karena itu yang akan menentukan keberhasilanmu. Makanya banyak orang Kristen, maaf, gak berhasil. Akhirnya ketika gak berhasil, kecewa sama Tuhan, salahin Tuhan. Padahal kata Tuhan, engkau gak pernah menyertakan aku. Amin. Tuhan gak pernah merencanakan sesuatu rencana yang jahat dalam kehidupan kita. Kalaupun Tuhan izinkan kita melewati lembah, saya mau bilang Bapak Ibu, Tuhan sertai kita. Tetapi kadang orang Kristen kita nih, orang percaya, merasa bahwa Tuhan selalu sertai kita. Kita tidak menyertakan Tuhan, tidak tanya Tuhan dulu, Tuhan saya harus apa? Saya harus bagaimana? Betul nggak? Tapi saya mau bilang, Yusuf bisa berhasil menjadi orang penting di kerajaan Mesir karena dia menyertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam kehidupannya Yusuf selalu menyertakan Tuhan. Makanya dia dipromosikan Tuhan, dipercayakan Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu saya mau bilang, kalau engkau mau dipercayakan Tuhan hal yang besar, mau dipercayakan Tuhan tender yang besar, mau dipercayakan Tuhan promosi Tuhan hal yang besar, jabatan yang lebih tinggi, saya mau bilang yang pertama, ayo Pak Bu, saudara-saudari yang terkasih, sertakan Tuhan. Amin. Salam kanan kirimu, sahabatmu, teman-temanmu yang lagi menonton, katakan, ayo kita sertai Tuhan. Haleluya. Lalu yang kedua yang saya dapatkan, ayat ke-6. Bapak Ibu bisa buka dan tandai ayat ke-6, ayat ke-6. Yang sudah dapat katakan, puji Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya.
Sekali lagi ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Haleluya. Jadi yang kedua yang saya pelajari, kenapa dan bagaimana Yusuf bisa dipercayakan oleh Tuhan, dipromosikan Tuhan. Yang kedua yang saya dapatkan adalah dia memiliki sikap yang baik. Dari ayat ke-6, Yusuf memiliki, yaitu hidup memiliki sikap yang baik. Amin. Dari sini, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Artinya gini Pak, kita harus punya sikap yang baik dalam kehidupan kita. Yusuf orang yang baik. Kepada siapapun saya percaya dia baik. Makanya Tuhan promosikan dia. Jadi yang kedua yang saya pelajari, hidup kita harus disertai dengan sikap yang baik. Kalau engkau dan aku, Bapak Ibu dimanapun engkau berada, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, kalau engkau mau dipercayakan Tuhan, ayo Pak, Bu, miliki sikap yang baik. Terhadap siapapun, kepada siapapun, Bapak Ibu harus miliki sikap yang baik. Jangan Bapak Ibu melihat latar belakang, jangan melihat pendidikan, jangan melihat suku, jangan melihat ras. Kepada siapapun Bapak Ibu harus memiliki sikap yang baik. Kenapa saya ngomong begini Pak? Kenapa Bapak Ibu saya berbicara seperti ini? Kadangkala kita tidak pernah menyangka orang yang kita anggap mungkin hari ini rendah jabatannya di bawah kita, suatu hari dipercayakan Tuhan bisa lebih tinggi daripada kita. Betul kan? Betul. Saya suka sering ketemu dan sering mengalami seperti itu. Dulu orangnya baik, orangnya di bawah, orangnya ya maaf ya katakanlah culun, ya katakanlah ya pokoknya ya kita anggap ya di bawah lah, di rendah gitu kan, di bawah. Tetapi suatu kali saya pun belajar untuk baik sama orang itu, ramah. Hingga ada satu saat, hari ini orang tersebut punya kekuasaan, hari ini orang itu dipandang orang, dan saya diajar Tuhan ngajar saya bilang gini, sederhana, apa? Kamu harus hargai orang. Kenapa? Karena setiap orang punya potensi untuk menjadi pemimpin. Kita nggak tahu hari ini mungkin dia di bawah kita, mungkin bawahan kita, mungkin orang nganggap dia rendah, hina. Tapi saya mau bilang suatu hari nanti orang lain, orang tersebut yang kita anggap rendah bisa Tuhan angkat. Bahkan saya mau bilang gak jarang Tuhan pun pakai orang itu untuk memberkati kita. Makanya yang kedua saya mau bilang, Bapak Ibu kalau kita mau belajar dari Yusuf, from zero to hero, mau dipercayakan, dipromosikan Tuhan, ayo Pak, hidup kita disertai dengan perbuatan yang baik sama orang, ramah sama setiap orang, siapapun itu, baik dia bawahan kita, dia atasan kita, ataupun selevel dengan kita, ayo Pak kita mengasihi. Karena kenapa Pak Bu? Saya mau bilang karena Tuhan bisa percayakan orang itu menjadi saluran berkat bagi kita. Amin. Jadi yang kedua saya pelajari bahwa Yusuf bisa dipercayakan Tuhan. Dia baik, dia punya sikap yang baik. Sama-sama katakan, saya harus hidup yang baik. Amin. Kalau hidupmu baik, hidup kita baik, saya percaya bukan hanya Tuhan yang senang, tapi sekitar lingkunganmu, masyarakatmu akan mengasihi engkau, akan menyayangi engkau. Bahkan kalau udah orang mengasihi kita, menyayangi kita, saya mau bilang Tuhan pasti kirimkan berkat buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa buka ayat 8 dan sampai dengan ke-10. Haleluya. Ayat 8 sampai dengan ke-10. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Haleluya. Ayat 8 sampai dengan 10. Bersama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku, itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia
telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Haleluya. Jadi yang ketiga yang saya dapatkan adalah Bapak Ibu, bagaimana Yusuf bisa dipercayakan Tuhan, bisa dari from zero yang gak ada apa-apanya menjadi to hero. Artinya dipercayakan punya kuasa, punya kepercayaan, punya jabatan. Yang saya pelajari yang ketiga, Yusuf hidupnya dalam kekudusan. Sama-sama katakan, saya harus hidup dalam kekudusan. Amin. Ayat 8 sampai dengan 10 ini Bapak Ibu sudah sering dengar dan sudah sering kita ketahui bagaimana kejadiannya Yusuf digoda oleh tante Poti. Betul? Iya. Yusuf digoda oleh tante Poti untuk apa? Tidur dengannya. Saya mau bilang, bukan satu kali, tapi apa? Berhari-hari. Jadi 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin bisa 10 kali. Itu kan? Karena ayat 10 walaupun dari hari ke hari. Nah, hari ke hari berarti selalu tante Poti membujuk Yusuf. Ucup, ayo dong tidur sama aku, gitu kan. Ayo dong, gitu. Ucup, kamu ganteng deh. Tante suka deh sama kamu. Ini pipinya gini kan, gitu kan. Dibujuk-bujuk Pak. Tapi saya salut yang ketiga. Apa? Yusuf tetap hidup dalam kudusan. Amin. Yusuf selalu menolak, tidak bisa. Aku gak mau. Gitu. Bahkan dia keluar. Jadi saya mau bilang yang ketiga yang kita pelajari, bagaimana Tuhan mempercayakan kita, bagaimana kita bisa jadi from zero to hero dari kisah Yusuf. Saya mau bilang yang ketiga, ayo Pak Bu, saudara-saudariku yang terkasih, jaga kekudusan. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau melangkah hari ini, apapun pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan hari ini, jaga kekudusan. Saya mau bilang hari-hari di dunia jahat, dunia penuh dengan dosa. Saya mau bilang kita anak Tuhan harus hidup dalam kekudusan. Harus terus berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Berjuang untuk apa? Menolak dosa. Saya mau bilang bahwa upah dosa ialah maut. Kalau engkau maut, berarti bukan hanya mati jasmani, tapi apa? Mati rohani, mati keuanganmu, ekonomimu, mati segala aspek kehidupan. Jadi saya mau bilang, Pak, kalau kau mau diberkati Tuhan, dipromosikan Tuhan, ayo jaga kekudusan. Banyak hari ini saya lihat, saya ketemu dengan jemaat orang-orang percaya. Dulu waktu dia jaga kekudusan, dia berdoa sama Tuhan, doanya didengar, dia berhasil. Tapi ketika dia sudah berhasil, sudah banyak duit, ketemulah sama tante-tante Poti yang lain, wewe gombel yang lain, kuntilanak yang lain gitu kan. Digodalah di tempat kerjaannya, proyeknya. Akhirnya apa? Dia kecantol. Dan saya mau bilang, orang udah kecantol apa bukannya naik, tapi apa? Turun. Saya lihat, waduh, saya sedih. Akhirnya apa? Turun. Miskin, bangkrut, krut. Saya mau bilang, Pak, Bu, jaga kekudusan. Karena kenapa? Berkatmu kalau engkau gak jaga kekudusan diambil. Berkatmu dirampas oleh setan. Makanya saya bilang, Bapak Ibu harus jaga kekudusan. Karena di balik kekudusan ada berkat Tuhan. Sama-sama katakan, di balik kekudusan ada berkat Tuhan. Amin. Tapi Pak, bagaimana Pak? Saya di dalam dunia ini hidup dalam kekudusan. Semua orang gak kudus. Sedangkan bagaimana Pak saya bisa mendapatkan hasil yang baik ketika saya hidup dalam kekudusan? Gitu. Saya mau bilang, apapun keadaanmu, apapun, engkau harus berjuang dalam kekudusan. Saya kalau lebih milih Papu, saya mau bilang, saya mendingan hidup dalam kekudusan. Jaga kekudusan daripada berbuat dosa. Karena kenapa? Kalau berbuat dosa harus Bapak Ibu
camkan, bahwa harus Bapak Ibu pikirkan bahwa apa? Upah dosa maut. Maut itu bukan cuma jasmani, tapi semua aspek kehidupan kita, rohani kita pun mengalami maut, kematian. Makanya Bapak Ibu belajar dari Yusuf. Yang ketiga apa? Yusuf apa? Hidup dalam kekudusan. Haleluya. Sama-sama katakan, saya harus terus berjuang dalam kekudusan. Puji Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat Bapak Ibu sidang jemaat suka dengan kata terakhir. Buka ayat 13. Ayat 13. 1, 2, 3, iya. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Ayat 13 sekali lagi. 1, 2, 3, iya. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Puji Tuhan. Jadi yang keempat yang saya pelajari dari ayat ke-13. Ini yang keren. Tadi kalau poin ketiga apa, kita udah jaga harus hidup dalam kekudusan. Yang keempat, saya bilang, Yusuf melakukan actionnya. Dia berani melakukan kekudusan, kebenaran itu. Sama-sama katakan, saya harus berani melakukan kekudusan. Tapi yang keempat Yusuf melakukan. Dia apa, dengan cara apa? Keluar dari kamar. Bahkan dia tinggalkan bajunya. Saya mau bilang Pak Bu, yang keempat, dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun Bapak Ibu melangkah, apapun pekerjaanmu, apapun karirmu, saya mau bilang, ayo Pak, Bu, lakukan kekudusan itu. Ayo action, melakukan kekudusan itu. Karena hari ini banyak orang Kristen cuman cakap, bisa, atau keren dengan ucapannya saja. Saya kudus, saya hidup kudus, saya jaga kudus. Tapi actionnya nggak ada. Tapi actionnya bohong. Sama saja itu nonsense. Amin. Yusuf berani ambil konsekuensi. Saya lagi mikirkan kalau bagaimana kita semua yang laki-laki gitu kan, dalam keadaan seperti itu. Apakah saudara dan saya tetap berani melakukan Yusuf? Tetap berani seperti yang Yusuf lakukan? Belum tentu semua. Tapi saya mau bilang, Yusuf berani. Dia tegas. Dia ambil komitmen untuk jaga hidup kekudusannya. Dia gak mau hidupnya tercemar oleh dosa. Hidupnya jatuh dalam dosa. Dan saya mau bilang, itu yang membuat dia menjadi orang kepercayaan. Hari ini saudara dan saya belajar dari Yusuf apa? Kesimpulannya. From zero to hero dari Yusuf apa? Yang pertama, Yusuf selalu sertakan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, yang kita pelajari bahwa Yusuf apa? Dia memiliki sikap yang baik kepada setiap orang. Siapapun dia memiliki sikap yang baik. Yang ketiga, Yusuf berusaha menjaga kekudusan. Yang keempat, yang saya pelajari, Yusuf melakukan tindakan yang tegas dalam kebenaran. Biarlah belajar dari Yusuf kita menjadi orang yang from zero to hero. Doa saya, Bapak Ibu dimanapun engkau berada, kau dipromosikan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan sama-sama kita akan masuk dalam sesi doa dan doa penutup dan doa syafaat. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan, punya kelemahan ataupun sakit penyakit, Bapak Ibu boleh taruh tangan kanan di dada. Sama-sama kita datang sama Tuhan dengan iman, dengan rasa percaya, dengan kerendahan hati, minta kebaikan, kemurahan Tuhan. Kita percaya mujizat Tuhan pasti diberikan bagi setiap kita. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu ambil sikap hatimu, kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Pada saat yang terindah ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biar setiap firman-Mu yang telah ditaburkan tertanam berakar bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk seperti Yusuf, yaitu hidup dalam kebenaran firman-Mu, yaitu belajar dari from zero to hero,
dari orang yang tidak apa-apa menjadi punya kekuasaan, menjadi punya jabatan Tuhan. Ajar kami untuk yang pertama, kami selalu sertakan Engkau dalam kehidupan kami. Yang kedua, ajar kami untuk selalu memiliki sikap yang baik kepada setiap orang. Yang ketiga, ajar kami untuk hidup dalam kekudusan. Dan yang keempat, ajar kami untuk melakukan tindakan yang tegas dan punya komitmen yang dalam kekudusan. Terima kasih Bapa yang baik. Maka kami, sebelum kami menutup acara ini Tuhan, kami tahu ada jemaat-Mu, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini dimanapun berada Tuhan. Itu Engkau yang mereka telah taruh tangan kanannya di dada Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan yang mengerti, paham isi hati mereka. Bapa, bila ada masalah pergumulan dalam kehidupannya, angkat setiap masalah mereka, angkat setiap beban mereka. Gantikan dengan sukacita dari surga Tuhan. Gantikan mereka dengan kemenangan lepas demi kemenangan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi, tercurah atas kehidupan mereka. Bila mereka perlu jalan keluar, ambil keputusan pada minggu-minggu ini, bulan ini Tuhan. Berikan hikmat dari surga, kemurahan, belas kasihan-Mu kepada mereka. Bahkan aku berdoa buat setiap siapa saja yang menaruh tangannya di dada Tuhan, yang mengalami sakit penyakit, baik apapun penyakitnya, aku percaya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan penyembuh kami, Engkau Jehovah Rafa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka, angkat segala kelemahan tubuh mereka, angkat segala sakit penyakit mereka Tuhan. Gantikan dengan tubuh yang baru, kesehatan yang dari surga Tuhan. Darah Yesus mengalir atas mereka Tuhan, dari ujung kepala sampai telapak kakinya, membungkus, membasuhi setiap mereka Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi, telah dinyatakan atas kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berkati siapapun yang menyaksikan program ini, yang menyaksikan video ini dimanapun mereka Tuhan. Aku berdoa dalam penjagaan, dalam perlindungan-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan dengar, Tuhan jawab setiap doa mereka. Bebaskan mereka, lepaskan mereka, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan urapan-Mu. Maka kami berdoa buat bangsa yang kami kasih, bangsa Indonesia. Berkati pemerintahan dari bawah sampai teratas ya Tuhan. Berikan hikmat dari surga, bahkan berikan roh takut akan Tuhan, agar bisa memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bahkan bebaskan bangsa ini dari virus corona, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap tenaga medis yang bekerja melayani setiap pasien Tuhan. Aku berdoa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan kesehatan agar mereka bisa menangani setiap pasien-pasien dalam virus corona ini Tuhan. Kami berdoa bahkan buat setiap penemuan, agar Tuhan temukan obat yang terbaik, antibiotik terbaik, agar mereka bisa menemukannya dan bisa menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap doa kami, inilah setiap kerinduan kami. Kami alaskan doa ini hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersyukur, yang bangga punya Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita telah berdoa bersama-sama, percaya mujizat Tuhan pasti dinyatakan, mujizat Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupan engkau. Engkau pasti sembuh, engkau pasti kuat, engkau pasti diberkati. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan, tetap semangat, jangan takut, jangan khawatir. Serahkan masalahmu sama Tuhan, sebab Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya yang akan memberkati Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.